وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebenarnya malam ini saya ingin bahas tentang fikih cinta Rasul karena besok Maulid. Cuma tadi ada satu kejadian saya perlu jelaskan karena ini urgen. Jadi saya skip yang fikih cinta Rasul. Saya ingin bahas bagaimana menyikapi kalau kita lupa dalam sholat. Dan ini makmum sama imam harus sama-sama ngerti. Kalau salah satunya nggak ngerti bisa menjadi masalah. Bon. Ini sebenarnya temanya agak lama harus saya sampaikan sebenarnya nanti, cuma karena ada satu hal saya majukan. Jadi kalau kita bicara dalam sholat itu lupa itu wajar, karena memang sifatnya sholat itu saya pernah ngomong ada dua setan itu yang spesialis, ada yang spesialis wudhu, ada yang spesialis sholat. Yang spesialis wudhu namanya masih ingat? Walhan. Ciri-cirinya adalah was-was ngentek banyu akeh. Itu walhan. Makanya kalau jangan wudhu kok gampang ngentekno banyu, itu berarti kerasukan setan walhan. Ada setan yang kemudian khusus goda orang sholat, namanya setan khonzab. Makanya cirinya sholat itu adalah di luar sholat gampang ingat, isinya sholat gampang lupa. Itu memang ciri khas sholat. Jenengan nyari kunci 3 jam, insya Allah takbir eling. Engkau mari salam lali maneng. Itu memang ciri khas sholat. Dan itu memang ciri khas setan khonzab. Nah, bagaimana menyikapi itu? Itu siapapun pasti mengalami. Saya pun juga pernah mengalami. Maka kalau kita lihat dalam fikih itu sudah diatur. Ada yang namanya sesuatu yang ditinggal dalam sholat itu ada 3. Ada yang fardu, ada yang sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Ada yang fardu, kita lupa atau ragu sudah ruku atau belum. Itu namanya kita lupa atau ragu, atau memang kita memang yakin tidak ngerjakan. Itu namanya fardu. Lupa atau yakin tidak baca Fatihah, lupa atau yakin tidak sujud, itu namanya fardu. Ada sunnah ab'ad. Contoh sunnah ab'ad kayak tadi, tahiyat awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah ab'ad adalah kunut. Ini yang kemudian sunnah ab'ad. Ada yang namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini selain itu. Contoh kalau dalam mazhab Syafi'i membaca iftitah, membaca a'udzubillah, itu namanya sunnah hay'ah. Nah, ini perlakuannya beda-beda. Satu, kita bahas dulu kalau kita meninggalkan fardu atau rukun, wajib langsung melakukan yang ditinggal ketika ingat. Jika yang ditinggalkan niat atau takbiratul ihram, maka dimulai dari awal. Jenengan waktu baca Fatihah, koyoke aku mang lali dak niat, maka dianggap dak sah, ulang dari awal. Jenengan tadi tidak takbiratul ihram atau ragu, maka jenengan wajib ulang dari awal. Pun. Kasus kedua, meninggalkan rukuk, ingat atau ragu waktu sujud, maka wajib kembali berdiri. Contoh begini, saya waktu sujud, ketika sujud gini, Allah, kan saya berdiri, baca Fatihah, Qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kan seharusnya rukuk, kok langsung delosor? Seharusnya rukuk langsung delosor, Allahu akbar. Berarti saya ketika sujud kan lupa rukuk. Maka kasus seperti ini saya tidak boleh lanjut sholat, harus langsung berdiri lagi.
Allahu Akbar, langsung ruku. Paham? Paham ya? Jadi kalau saya lupa ruku, ingatnya waktu sujud. Di rokaat yang sama. Beda nanti kasusnya, saya meninggalkan ruku rokaat pertama, ingatnya di rokaat kedua, itu beda. Ini enggak. Di rokaat yang sama. Saya rokaat pertama, lupa ruku, ingatnya waktu sujud. Maka saya wajib berdiri, tidak boleh melanjutkan sholat. Berdiri kembali, kemudian saya ruku, lanjut lagi, tidak usah dibatalkan. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, ketika berdiri rakaat kedua, ingat belum sujud dan sebelumnya sudah duduk sujud kedua, maka langsung sujud. Saya tidak sujud, moro-moro ngadeg, saya ragu. Ketika saya sujud, ketika saya berdiri rakaat kedua, ingat belum sujud, maka saya langsung sujud. Atau kasusnya begini. Saya sujud. Allahu Akbar. Saya ragu. Tadi sujudnya satu atau dua? Paham ya? Kemungkinan dua. Yakin satu atau ragu satu atau dua? Maka bagaimana kata ulama? Maka saya tadi katakan maka langsung sujud. Jadi kalau saya dari sujud langsung berdiri, lupa nggak sujud, maka saya tinggal sujud. Allahu Akbar. Lanjut. Paham ya? Kasus ketiga. Kalau sebelumnya duduk, saya begini sujud. Allahu Akbar. Setelah itu saya berdiri. Paham ya? Nah, berarti saya ragu, sujud satu atau dua? Maka kata ulama, saya langsung duduk. Allahu Akbar. Lanjut sujud lagi. Lanjut berdiri. Paham? Paham ya? Loh, seperti ini kemungkinan jadi enggak? Kemungkinan apalagi akhir bulan. Duit kari titi cicilan akeh. Kemungkinan terjadi. Paham ya? Lanjut. Lanjut kedua. Ketiga, ini coba jangan ingat-ingat ini. Jika di akhir sholat ingat belum sujud terakhir, maka langsung sujud dan langsung tahiyat. Jika belum sujud rakaat sebelumnya, maka nambah sujud. Jangan di akhir sholat, kayak tadi kan berdiri, ini enggak tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, jangan ragu. Tadi saya sujud sekali atau sudah dua kali. Maka jenengan sebelum melanjutkan tahiyat akhir salam, sujud lagi. Setelah sujud lagi, tahiyat lagi, lanjut baca tahiyat, salam. Paham nggih? Ini yang kemudian. Nah, ketika ingat setelah mengerjakan rukun yang sama, maka tinggal dilanjutkan. Tidak usah diulang, cuma nanti nambah rakaat satu. Saya rakaat kedua, sujud rakaat kedua. Tadi saya ingat, kayaknya rakaat pertama kurang ruku'i. Ingatnya kapan? Di rakaat kedua, berarti kan setelah melaksanakan rukuk di rakaat kedua. Maka kata ulama, kalau saya ingatnya waktu sujud rakaat kedua, maka saya tidak wajib ngulang. Lanjut, cuma nanti rakaatnya nambah satu. Karena rakaat pertama dianggap tidak ada, karena nggak ada rukuknya. Paham? Paham nggih? Saya ulangi. Jenengan waktu sujud rakaat kedua, ragu atau yakin rakaat pertama tadi tidak rukuk, berarti kan jenengan sudah melaksanakan rukuk di rakaat kedua kan? Maka kasusnya kalau seperti ini jenengan tidak usah berdiri, lanjut sholatnya, cuma rakaat pertama tidak dianggap, karena gak dianggap nanti nambah satu rakaat. Paham? Paham nggih? Ketika setelah mengerjakan rukun yang sama tinggal melanjutkan rakaat selanjutnya, tapi kemudian kita wajib nambah satu. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama. Bagi makmum tetap ikut imam yang menambah satu rakaat setelah imam sholat. Ini yang kemudian harus kita ini. Nah, umpama begini. Sing salah makmum, saya makmum. Imamnya benar, maka makmum tidak boleh berdiri lagi. Contoh begini. Makmum rakaat pertama tidak rukuk,
imame wis ruku. Paham nggih? Nah, makmum kan harusnya dia kembali ke atas. Tapi gara-gara dia jadi makmum tidak boleh. Syaratnya makmum itu harus ikut imam. Maka kalau yang terjadi seperti ini makmum ikut imam dulu. Cuma nanti setelah imam salam, makmum 61 rakaat. Untuk mengganti rakaat pertama tadi yang ketinggalan tidak ruku. Paham? Paham nggih? Pun. Ingat setelah salam, berdiri lakukan yang ditinggal asal waktu sebentar secara uruf. Jadi kalau kita sholat begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya ragu. Tadi saya sholat duhur 3 atau 4. Kalau masih ragu, tidak usah ngulang sholat. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, belum salam, saya ragu. 3 atau 4, maka ambil 3. Paham nggih? Tapi kalau jenengan setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Iki telu apa papat? Tidak usah dipikir. Sholat wis mari. Kecuali yakin. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Aduh iya, koyo kurang siji. Kalau yakin, maka cukup berdiri takbir nambah 1 rakaat. Paham? Saya Assalamualaikum nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yakin, iya ya. Teati yakin. Koyo kurang siji. Maka jenengan tidak perlu ngulang sholat, tinggal berdiri. Allahu Akbar. Lanjut nambah 1 rakaat salam. Paham? Paham ya? Dan ini pernah terjadi di Rasulullah. Rasulullah itu pernah sholat zuhur 2 rakaat. Ketika beliau sholat zuhur 2 rakaat itu sudah berpaling. Jadi beliau di sini, itu sudah di sana. Dan ketika beliau yakin kalau kurang 2 rakaat, beliau langsung salam dan beliau melanjutkan sholat. Makanya kata ulama, meskipun jenengan dari sini, sing penting waktunya tidak lama, tidak menginjak najis. Jenengan dari sini, kawit eling tutuk kono, tidak usah ngulang dari awal. Paham nggih? Tinggal takbir nambah yang kurang. Kecuali ingatnya lumayan lama. Jenengan sholat, mari ngopi. Mari ngopi. Kan saat nang rada ngantuk. Waktu salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Wis ngopi. Aduh, kurang 2 rakaat. Maka kasusnya kalau seperti ini wajib ngulang dari awal. Paham nggih? Kalau jenengan masih dari sini ke sana itu masih aman. Tapi wis ngopi omongan entek sak cengkir. Maka tidak boleh ngulang tidak boleh melanjutkan, wajib ngulang dari awal. Paham? Paham nggih, pun. Dan ini melakukan sujud sahwi. Kasus-kasus kayak tadi itu ditambal dengan sujud sahwi. Ulama berbeda pendapat nanti. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu wajib untuk sesuatu kalau sengaja batal. Contoh, nambah rakaat itu kalau sengaja batal enggak? Gara-gara lupa kan enggak batal. Lah kalau seperti ini ada ulama yang mengatakan sujud sahwinya wajib. Tapi mazhab Syafi'i sujud sahwi itu tetap sunat. Jadi andaikan tadi kayak tidak ruku, tidak sujud, nambah 1 rakaat karena lupa, itu andaikan tidak sujud sahwi, mazhab Syafi'i sah. Paham ya? Oh, ini yang perlu saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini dasarnya. Hadisnya tidak perlu saya baca karena agak panjang. Rasulullah SAW itu pernah beliau itu sholat, sahabat ragu apakah zuhur atau asar, dan memang Rasulullah SAW itu memang kadang-kadang oleh Allah dibuat lupa supaya jadi syariat. Makanya Rasulullah itu pernah lupa sekali. Beda dengan kita, lupanya banyak. Rasulullah SAW itu pernah qadha sholat sekali. Sholat apa? Subuh. Kalau kita kan sering. Jadi memang Rasulullah itu didesain oleh Allah pernah melakukan meskipun sekali supaya jadi syariat. Dari mana kita tahu syariat qadha? Karena Rasulullah pernah qadha sekali seumur hidup. Beliau itu datang ke satu lembah, beliau kemudian ketiduran jam 2, jam 3. Itu sahabat ketiduran semua. Satu rombongan itu. Baru bangun oleh panasnya sinar matahari. Maka Rasulullah SAW mengqadha salat subuh. Nah, itu kita tahu Rasulullah SAW sama dengan kencing. Rasulullah itu kan memerintahkan kencing duduk. Tapi Rasulullah pernah kencing diri. Supaya ngajari kepada kita bahwasanya tidak haram, cuma nggak baik. Oke? Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang memang
melakukan sesuatu yang tidak ideal supaya jadi syariat. Ini hadis tentang hal tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana kalau meninggalkan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu apa? Contoh tahiyat awal, kunut. Maka tidak perlu mengulang setelah mengerjakan fardu. Jadi begini. Nah, ini penting. Ini makmum kudu ngerti, Pak. Jangan sampai makmum itu protes, subhanallah, Pak. Imamnya bingung. Loh bener. Paham nggih? Jadi makmum kudu pinter pisan. Kadang-kadang imam itu tergantung makmum. Sama dengan begini. Takbir ketika sholat Id itu 7/5 kan? Itu wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi kalau makmum takbir Allahu Akbar sudah Fatihah, ndak usah diunjuk rasa ambek subhanallah. Loh, harusnya kalau sudah baca Fatihah ndak usah ngulang takbir. Paham nggih? Lah kadang-kadang makmume ndak ngerti, Pak. Imame wis Fatihah dilanjut, ambek makmum diunjuk rasa, Pak. Subhanallah, sudah puas, subhanallah kabeh, Pak. Akhirnya imame mundur alon-alon. Paham nggih? Nah, ini sama. Jadi fardu itu tidak boleh ditinggalkan karena sunnah. Ini kaidah. Fardu tidak boleh ditinggalkan ke sunnah. Maka kata ulama begini. Saya kalau lupa nggak tahiyat awal. Kalau saya lupanya, ingatnya sebelum saya sempurna berdiri. Contoh, saya lupa nggak tahiyat awal. Allahu Akbar. Harusnya kan tahiyat awal. Saya berdiri. Tapi ingatnya saya waktu begini, Pak. Maka yang seperti ini saya boleh kembali. Karena saya belum melakukan fardu. Apa fardunya? Berdiri. Tapi kalau saya sudah mendekati fardu, ingatnya begini, Pak. Allahu Akbar. Ingatnya begini. Ini kan sudah mendekati fardu. Apa mendekati fardu? Paling sedikitnya ruku. Itu begini. Jadi kalau seperti ini, apalagi sudah begini, maka tidak boleh kembali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kembali malah sholatnya batal. Kayak kasus tadi itu. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena tadi saya lihat imam itu sudah begini. Sudah begini, makmumnya unjuk rasa tadi. Makanya imamnya bingung. Harusnya kalau makmum tahu imam itu sudah begini, tidak usah diunjuk rasa. Paham ya? Biarkan lanjut. Jadi kalau sudah begini, ini namanya sudah melakukan fardu. Orang sudah melakukan fardu, tidak boleh ditinggalkan gara-gara sunnah. Paham? Ya, saya ulang lagi nggih. Jadi kalau jenengan ingatnya waktu begini, Allahu Akbar, atau waktu begini, ini masih bisa kembali. Yang penting tidak sampai mencapai paling sedikitnya ruku. Ruku itu bukan begini, Pak. Kalau sudah begini, apalagi begini, tidak boleh kembali. Paham nggih? Wajib itu imam, tidak boleh pisah. Bisa. Jadi kalau jenengan imamnya berdiri, jenengan wajib ikut. Nah, kalau sudah berdiri, Pak, jangan diprotes. Terus, nanti akan saya bahas, Pak. Nanti kalau imam itu yakin masih 1, berarti kan maghribnya beliau nambah 4. Kalau imam yakin, imam wajib melanjutkan. Tapi makmum yang tahu imam keliru tidak boleh ikut. Kalau ikut, makmumnya yang batal. Jadi kasusnya begini nanti. Imam ragu kan, ini 3 atau 4. Maka imam ngambil 3. Karena sesuai dengan keyakinannya dia. Jadi sholat itu, Pak, sesuai dengan keyakinannya, Pak. Tidak boleh ikut tetangga. Iki lu apa, Pak? Sik delok tonggoku iki telu apa, Pak? Kok mang berangkatnya bareng soalnya. Enggak boleh, Pak. Harus sesuai keyakinan. Kecuali kata ulama, kalau yang mengingatkan itu satu masjid yang sekiranya sepakat mereka tidak mungkin keliru. Jadi kalau cuma 3-4 itu kan masih ada kemungkinan keliru. Maka imam wajib ikut keyakinannya sendiri. Sama dengan jenengan sholat. Meskipun sampean bareng sama teman jenengan, aku mang bareng ambek iki. Terus jenengan ragu telu atau papat, tidak boleh sampean ikut samping. Harus sesuai keyakinan kita. Paham ya? Jadi kalau kasusnya kayak tadi, umpama suatu ketika kejadian ini pernah terjadi, Pak, di masjid saya, dan ini jamaahnya bisa batal semua. Kenapa? Karena imamnya itu yakin kurang, imamnya lanjut. Lah kalau kasus seperti ini,
makmum tidak boleh ikut. Kalau ikut makmumnya yang batal. Kalau makmum yakin imamnya lebih. Paham nggih? Bagaimana cara makmum Ustaz? Cara makmum dua. Niat pisah. Imam kan sudah rakaat kelima. Makmum yakin imam lebih. Maka makmum niat pisah. Saya niat pisah dari imam. Dia lanjut tahiyat salam sendiri. Atau cara kedua, tunggu imam sampai tahiyat. Nanti salam bareng. Yang nggak boleh cuma satu. Ikut berdiri. Padahal yakin dia lebih. Meskipun makmumnya memang kurang satu. Contoh, salat duhur. Saya makmum masbuk. Berarti kan saya sholatnya berapa rakaat? 3 rakaat kan? Imamnya lebih, rakaat kelima. Meskipun saya kurang satu, tidak boleh ikut imam. Jadi nanti kalau saya sholatnya imamnya lebih, saya niat pisah, yang 1 rakaat kurangnya saya sholat sendiri. Kalau ikut imam malah batal. Paham ya? Yang harus dipahami. Nah, batas berdiri lebih dekat posisi berdiri dibandingkan paling sedikit rukuk. Tadi saya katakan sudah saya praktekkan. Nah, yang seperti ini sujud sahwi. Ini ulama sepakat sujud sahwinya sunnah, tidak wajib. Kalau kayak tadi Imam Syafi'i sunnah, Imam Ahmad wajib. Paham nggih? Kalau sunnah abad, makanya ini yang saya masih harus cari ini. Apakah ada ulama yang mengatakan kalau Syafi'i tadi itu pasti batal, Pak. Pendapat kuat Syafi'i, kasus kayak tadi itu batal, Pak. Karena imam sudah berdiri. Saya lihat tadi imam sudah berdiri. Nah, saya masih belum harus nyari pendapat lain. Barokah makmum protes tadi, Pak, saya ditantang untuk nyari pendapat apakah ada yang membolehkan. Tapi kalau Syafi'i batal, Pak, tadi itu, Pak. Tetap meskipun dia makmumnya, kalau dia sudah berdiri, yakin atau ragu, tetap tidak boleh duduk. Harus lanjut, karena dia sudah berdiri. Dia sudah melakukan fardu. Kaedahnya kata ulama, yang fardu tidak boleh ditinggalkan karena yang sunnah. Paham ya, Pak? Dan itu kondisi itu, Pak. Saya sendiri kadang kalau imam, Pak, jadi imam, Pak. Bisa jadi saya itu memang melakukan itu karena memang tuntutan makmum, Pak. Ya tadi itu, Pak, karena protes tadi itu, Pak. Diunjuk rasa, subhanallah itu, Pak. Saya punya teman itu waktu ngimami sholat id, Pak. Itu tidak karu-karuan, Pak. Karena dia tahu setelah Fatihah itu seharusnya lanjut. Tapi dia lanjut, makmumnya yang protes terus, Pak. Subhanallah, tidak puas. Subhanallah gimana? Akhirnya dia kembali lagi takbir. Paham ya? Makanya bab seperti ini, Pak, tidak boleh cuma imam tok yang ngerti. Makmum kudu ngerti, Pak. Karena kalau makmum tidak ngerti, bagian protes tadi, Pak, bagian unjuk rasa. Paham ya? Makanya makmum sama imam harus sama-sama mengerti praktek ini. Makanya tadi saya sebenarnya mau bahas ini lama nanti setelah ini, tapi ya karena sudah kajian, mumpung ada kasus, saya bahas sekarang. Nonton nggih? Lanjut. Nah, kalau sunnah abad itu tidak usah tahiyat, tidak harus sujud sahwi, tidak harus kembali. Contoh, makmum tidak baca tasyahudnya dan seterusnya. Ini sujud abad nggih, tahiyat awal kayak tadi. Kalau Syafi'i kunut, yang banyak ini. Lanjut. Meninggalkan sunnah hai'ah tidak perlu diulangi, Pak. Apa sunnah hai'ah itu? Sunnah hai'ah itu seperti orang baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca sami Allah, itu sunnah-sunnah semua, Pak. Nah, itu jenengan tidak usah diulang, tidak usah sujud sahwi. Paham nggih? Lanjut. Ragu rakaat salat. Nah, ini. Tadi sudah jelaskan, kalau ragu dalam salat, ambil yang paling sedikit. Ragu 2 atau 3, ambil 2. Ragu 3 atau 4, ambil 3. Yang kedua, kaedahnya, ini hadis nggak saya baca biar nggak terlalu lama. Ini hadisnya riwayat Muslim. Yang kedua, ini yang tadi saya katakan. Kalau dalam sholat berpegangan pada keyakinan pribadi, nggak usah melok tonggo. Oke? Ketika ingat, wajib langsung kembali duduk. Jadi gini, Pak. Saya sholat, pertama saya ragu. Saya waktu sholat berdiri itu saya ragu. Allahu Akbar. Ikut telu apa papat. Maka kewajiban saya nambah 1 rakaat kan? Allah
Waktu rokok, Allahu Akbar, eling, oh iya, lebih. Mungkin apa? Mungkin Bu, nggih. Sapa maneh akhir bulan, mungkin. Jadi elingnya itu waktu Allahu Akbar. Oh iya, iki rakaat kelima, maka tidak boleh lanjut. Langsung sujud, langsung duduk. Allahu Akbar. Tahiyat salam. Paham? Kalau memang masih ragu, Allahu Akbar. Saya ragu, telu papat, sampai 3. Sampai rukuk tetap ragu. Sampai sujud tetap ragu, lanjut. Tapi kalau jenengan wis rukuk ngene, eling, jok lebih, tidak boleh lanjut. Paham nggih? Langsung duduk. Allahu Akbar. Tahiyat akhir nggih. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Paham nggih? Oh, ini yang harus dipahami pertama. Lanjut. Nah, ini sikat makmum saat imam lebih rakaat. 1, boleh pisah. Jadi niat pisah, salam sendiri. Boleh nunggu imam pada waktu tahiyat, imamnya berdiri, sak ini kita tunggu salam bareng. Bagi makmum masbuk tetap tidak boleh, kalaupun yakin. Jika ikut imam padahal tahu imamnya salah lebih, malah makmumnya yang batal, imamnya tetap sah. Karena imamnya kan ragu, makmumnya tahu lebih, maka makmumnya yang sah, yang batal. Paham nggih? Lanjut. Nah, ini sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi, nanti insya Allah kapan-kapan kalau kita bahas lebih detail nih. Sujud itu ada 3. Ada 4. Ada sujud fardu sholat, rukun. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas lebih detail. Kita fokus sujud sahwi dulu. Sujud sahwi itu sujud yang kemudian dilakukan karena kita sholatnya ada yang kurang atau ada yang dilupakan. Ini sujud sahwi. Lanjut. Sujud sahwi tadi saya katakan kalau lupa yang kalau kita sengaja batal, ulama berbeda pendapat. Contoh, kita kalau nambah rakaat kan batal kalau sengaja, tapi kalau lupa kan tidak batal. Lah yang seperti ini kata ulama, kalau ikut Hanafi sama Hambali wajib. Tapi kalau Syafi'i sujud sahwi itu semuanya sunnah. Jadi anda jenengan kasus kayak tadi semua itu tidak sujud sahwi itu tetap sah. Paham nggih? Ini dalilnya tidak perlu saya baca biar cepat. Nah, sujud sahwi makmum. Jika imam sujud sahwi, makmum wajib ikut meskipun tidak ngerti. Sing lali opo? Sampai sholat, imamnya sujud sahwi. Iki salah imam sing ndi? Karena jenengan jadi makmum wajib melok. Meskipun tidak ngerti salah imam itu apa. Pokok imam sujud sahwi, melok sujud sahwi. Paham nggih? Jika imam tidak sujud sahwi, makmum tidak usah sujud sahwi. Paham nggih? Kayak tadi kan harusnya sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, ojo sujud sahwi sisik. Ngenteni imam salam. Kalau jenengan ping sujud sahwi, maka jenengan nunggu imam salam baru sujud sahwi. Paham nggih? Makmum masbuk sujud sahwinya bersama imam, kemudian dianjurkan sujud lagi. Contoh begini, sholat maghrib, imam tidak tahiyat awal, berarti kan imam sujud sahwi. Lah jenengan juga gak tahiyat awal, maka sujud sahwinya setelah nanti imam salam, jenengan kan lanjut sunnah nanti sujud sahwi lagi. Paham nggih? Ini sujud sahwi. Nek bingung wis sujud sahwi tidak wajib ngono ae. Sujud sahwi tidak wajib. Pokoknya di makmum melok imam. Imam sujud sahwi jenengan melok sujud sahwi. Meskipun tidak ngerti salah apa, me imam tidak sujud sahwi jenengan jangan sujud sahwi sendiri. Dului imam. Kecuali imamnya salam jangan mau sujud sahwi tidak masalah. Selesaikan dulu makmum dengan imam. Paham nggih? Ini sujud sahwi. Lanjut. Sebab sujud sahwi tadi sudah jelaskan meninggalkan atau ragu, meninggalkan sunnah ab'ad, melakukan sesuatu yang batal kalau sengaja. Kayak tadi tidak ruku itu kan kalau sengaja batal, tapi gara-gara lupa maka dia tidak batal. Ini sujud sahwi. Kemudian lanjut tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu jumlahnya 2. Saya pernah di desa saya waktu pindah ke Surabaya nikah di Surabaya itu saya kaget karena
Di Surabaya, daerah saya, itu Pak Mudin itu sujud sahwi cuma sekali. Itu tidak boleh. Kalau dia tahu, bahkan bisa batal. Karena sujud sahwi itu sama dengan sujud seperti biasa. 2 kali dipisah, 1 kali duduk. Paham ya? 2 kali dipisah, 1 kali duduk. Cukup sujud sahwi meskipun penyebabnya banyak. Wis saking bulete, rukuk yo lali, sujud yo lali, rakaat yo lali, saking bulete, Pak. Artinya sebabnya kan akeh. Sujud sahwinya cukup 2 kali, tidak usah ditambah. Oke? Cukup sujud sekali, artinya 2 kali sujud, 2 kali sujud, 1 kali duduk, meskipun penyebabnya banyak. Waktunya sujud sahwi antara tasyahud dan salam. Jadi innaka hamidum majid, sebelum salam sujud, duduk, sujud, setelah itu duduk langsung salam. Paham ya? Caranya seperti sujud rukun dan cara duduknya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Ini ketentuan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi. Pendapat ulama ada yang mengatakan sujud sahwi itu bacaannya sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuma ada ulama yang menggunakan subhana man la yanamu wa la yashu. Ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Sebenarnya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu duduk juga sama, rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada ulama yang mengatakan waktu sujud baca subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini sujud sahwi. Nah ini sedikit Pak. Sedikit saya ingin cerita. Kalau kita lupa posisi duduk. Ini. Duduk itu kan ada 2. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftiros. Duduk iftiros itu seperti ini duduk iftiros namanya. Tahiyat awal itu iftiros. Kapan-kapan kita akan bahas detail. Duduk tawarruk itu kan seperti ini. Nah, ciri khas duduk tawarruk itu begini. Duduk tawarruk itu duduknya orang PW. Duduk tawarruk itu duduknya orang PW. Artinya duduk tawarruk itu dilakukan setelah kita tidak ada aktivitas lain kecuali salat. Paham nggih? Jadi kalau jenengan waktu tahiyat akhir tapi mau sujud sahwi, maka duduk tawarruk atau iftiros? Iftiros. Karena iftiros itu artinya adalah duduk untuk persiapan gerakan selanjutnya. Lebih memudahkan. Makanya meskipun sujud tahiyat akhir, kalau kita masih mau sujud sahwi tetap iftiros. Paham ya? Ini yang kemudian tawarruk. Nah, ini sunnah. Jadi kalau jenengan waktu tawarruk iftiros sah, waktu iftiros tawarruk juga sah. Nah, gini, ada perbedaan pendapat Pak. Kalau saya duduk tawarruk tapi lupa iftiros, atau saya iftiros tapi lupa tawarruk, maka kata ulama kalau mau pindah itu kalau bisa begini. Saya lupa, harusnya kata tawarruk, tapi saya iftiros. Maka kalau pindah jangan begini. Tapi kalau pindah adalah gini. Sama dengan kalau saya tawarruk, harusnya iftiros. Saya udah kadung tawarruk, mau iftiros, kalau pindah begini. Kenapa? Karena kalau saya pindahnya begini, nah begini ini rukuknya orang yang sholat duduk. Jadi orang sholat duduk itu kalau rukuk itu minimal dahi di depan lutut. Jadi kalau saya sholat duduk itu Pak, kalau rukuk itu begini. Ini rukuknya orang duduk. Ada ulama yang mengatakan kalau saya posisi iftiros pingin tawarruk kok kemudian begini. Ini sama dengan nambah rukun. Kenapa kok nambah rukun? Karena seperti ini duduknya rukuknya orang duduk. Maka kalau jangan pingin ulama sepakat sah, cara pindahnya begini. Atau gini. Kalau jangan posisi iftiros ke tawarruk, pindahnya begini. Kalau dari tawarruk ke iftiros, pindahnya begini.
sekiranya ini tidak sampai di depannya lutut. Kalau begini, ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan tidak batal. Kenapa hanya ulama yang mengatakan batal? Karena yang seperti ini adalah rukuknya orang sholat duduk. Paham nggih? Ini kalau kita bicara usaha. Pun, saya kira ini untuk, nah ini lagi Pak. Mengangkat tangan itu dalam sholat cuma 4 Pak. Dan itu semuanya sunnah. Jadi jenengan takbir Allahu Akbar itu tidak angkat tangan itu sah. Jangan Allahu Akbar ini itu sah Pak. Cuma kalau kita bicara ngangkat tangan itu dalam sholat cuma 4. 1 waktu takbiratul ihram, 2 waktu ruku, 3 waktu iktidal, nomor 4 waktu berdiri dari tahiyat awal. Jadi waktu berdiri dari dari rakaat pertama itu harus angkat tangan. Pendapat kuat harus angkat tangan. Nah, kalau kita angkat tangan, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita angkat tangan bukan karena sunnah itu berarti gerakan selain sholat. Gerakan selain sholat meskipun angkat tangan ini kalau lebih dari 3 bisa membatalkan. Paham ya? Ini yang kemudian harus hati-hati ya. Makanya kalau mau angkat tangan ya cuma 4 itu. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, berdiri rakaat, berdiri dari tahiyat awal. Rakaat awal, rakaat ketiga ada usah angkat tangan. Meskipun ada perbedaan, tapi kan kita pingin yang ulama sepakat sah itu ya seperti itu. Betul nggih? Pun, ada yang mau tanya? Monggo. Monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Jadi masalah yang pertama adalah imam yang di 4, makmum yang di 5. Nah, makmum tidak boleh ikut 5. Saya membayangkan sholat isya malam pertama Ramadan, terus ada 3 keyakinan kan, dari yang ketiga, dari yang keempat, karena yang bukan ketiga, yang 3 itu karena yang terlambat, yang 4 itu makmumnya, yang 5 adalah imamnya. Semuanya. Masih juga itu kan? Enggak. Nanti gimana? Tadi ada imam, sama satu taruh salam. Nah, itu nanti gimana? Yang kedua, pertanyaan utamanya adalah kita ikut imam itu fardu atau sunat? Sementara hukum dasar fardu tidak boleh dikalahkan oleh sunat. Seperti itu. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Yang pertama jadi memungkinkan kalau ada sholat ada 3 kubu itu memungkinkan. Jadi kubunya imam yang ragu atau makmum sing rodok ragu pisan, ono makmum yakin, itu memungkinkan. Jadi yang paling penting adalah kita ikut keyakinan kita. Kecuali kasusnya kayak Rasulullah tadi. Rasulullah itu yang yakin. Beliau setelah salam memang yakin karena semua sahabat itu mengatakan kurang 2. Makanya Rasulullah lambah 2. Tapi kalau masih ragu setelah salam tidak usah. Jadi memungkinkan umpama ada sholat imamnya 5, makmum sebagian ada yang nunggu imam, ada yang sebagian misah. Ini sama-sama sah Pak. Tapi yang paling pasti yang ikut imam kalau dia yakin dia nggak sah. Jadi umpama begini, sebagian sebelah sana itu juga ragu, 3 atau 4, maka sana ikut imam, sama-sama sah. Rodok tengah yakin pisah, sama-sama sah. Sing rodok pinggir kene Pak, yakin tapi melok. Maka ini meskipun melok tidak sah. Paham nggih? Seperti itu. Nomor 2.
Di hadis Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Maka ikut imam itu hukumnya wajib selama tidak yakin keliru. Paham nggih? Dan itu yakin kelirunya bukan masalah yang sunnah. Contoh begini, imam kita yakin keliru tidak tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah atau wajib? Sunnah. Maka makmum wajib ikut. Tapi kalau imam, makmum yakin lebih satu, itu kalau kita ikut batal enggak? Batal. Maka kasus kalau kita yakin imam keliru dan kelirunya bisa membatalkan, kita tidak boleh ikut. Jadi pada dasarnya ikut imam itu wajib, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Kecuali satu, kasusnya imamnya melakukan kesalahan yang bisa membatalkan. Paham nggih? Pun. Ada kasus begini, Pak. Imam sholat ngentut. Imam sholat ngentut. Pertanyaan saya, bagaimana nasib sholat makmum? Ada dua. Mek ngentutnya banter. Makmum ngerti ngentut, Pak. Oh, banter, Pak. Tapi makmum tetap ikut. Makmum batal. Tapi ngentutnya ndak pati krungu, ambune ndak kerasa. Sing erojo ngentut cuma imam. Maka kata ulama, sholatnya makmum sah. Paham nggih? Lah imam supaya nggak disalahno makmum ojo cerita. Lo kan bener Pak, bener Pak. Supaya nggak salah. Karena dalam fikih itu gini Pak. Orang yang makmum kepada imam itu ada dua. Ada yang imamnya salahnya, batalnya nyata. Ada yang samar. Contoh yang nyata kayak tadi itu. Contoh yang samar, ngentut ndak kodo. Itu kan, nah, yang seperti ini kata ulama makmum sah. Selagi imam ndak cerita. Makanya kalau ada kasus gitu, mesti imam aja cerita. Halo? Loh kalau bisa aja cerita maka makmumnya ngulang kabeh. Wong salat imam batal. Paham ya? Makanya kalau jenengan jadi imam, mbok menawa jadi imam, ngentut tidak banter, ambone ndak kesium, wis ojo cerita-cerita. Supaya imam itu ada sah, apa tersah nggih. Nggih, Pun. Ada lagi, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sujud rakaat pertama kan duduk ya. Nggih. Duduk itu kan harusnya kau berdiri menenangi wajib. Tapi saya waktu itu banyak atasnya. Air bulan itu nggih. Tapi ini posisi utama. Terus lagi ya. Nah, sujud lagi kan berdiri. Di saat saya berdiri rakaat kedua itu saya dengar. Oke. Tapi saya teruskan, saya nggak ada janji maaf. Oke. Yang tahu saya sama aja. Itu juga asal kalau salah. Oke. On. Tadi yang sama Pak Ustaz disuruh ulangi dari awal itu salahnya gimana Pak Ustaz? Oh, nggih. Kalau yang lupa niat atau takbir. Jangan lupa niat itu tidak bisa, meskipun jenengan ingatnya rakaat keempat wajib ngulang dari awal. Karena yang lupa di pertama takbir atau niat atau takbiratul ihram. Terus saya Allahu liman hamidah. Itu tangannya mesti diangkat ini. Itu enggak boleh. Sami Allah. Jadi begini. Angkat tangan itu 4. Sami Allah itu mesti angkat. Nggih, memang angkat. Jadi angkat tangan itu cuma 4. 1 waktu takbir Allahu Akbar. 2 waktu ruku Allahu Akbar. 3 nggih takbiratul ihram maksudnya ya. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian waktu ruku Allahu Akbar. Sami Allah dengan itu angkat tangan juga. Oke, itu 3. Yang keempat berdiri dari tahiyat awal. Tahiyat awal diangkat. Yang berdiri dari rakaat pertama tidak usah diangkat.
Rakaat pertama tidak usah diangkat, berdiri dari tahiyat awal diangkat. Dan ingat, semua ngangkat itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, ini tak ikut sah. Jadi sholat sunnah, angkat tangan itu sunnah. Nanti insya Allah kalau sudah bab itu nanti kita bahas. Angkat tangan itu ada 11 cara nanti. Angkat tangan itu nanti ada 11 cara. Oke. Oke. Jadi ini yang perlu dipahami. Bacaan dalam sholat itu yang wajib cuma 4. Saya ulang lagi. Bacaan dalam sholat itu yang wajib cuma 4. 1. Takbiratul ihram. Takbir pertama. Nomor 2 itu tahiyat akhir. Fatihah. Tahiyat takbiratul ihram, Fatihah. Surat itu sunnah. Nomor 3, tahiyat akhir sampai sholawat. Tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, salam pertama. Salam kedua sunnah, subhana rabbiyal azimi sunnah, subhana rabbiyal a'la sunnah. Waktu jenengan mau rukuk baca Allahu Akbar itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat, tidak usah ngomong tok, cukup Allahu Akbar Fatihah, mari ngono meneng tok, suku gerak ngene tok. Itu sah. Tapi kena menen. Jadi kalau kasus tadi, karena yang dibaca itu bukan yang wajib, andaikan keliru yang dibaca, tetap sah. Tetap sah. Jangankan keliru, jenengan andaikan tidak baca pun tetap sah. Okay? Yang penting Fatihah baca. Oke, sama-sami. Nah, makanya begini, ini mumpung kumpul semua, usahakan jenengan Fatihahnya itu ditasheh. Karena kalau Fatihah itu keliru sampai merusak makna, itu bisa batal. Alhamdu dibaca alkamdu. Paham nggih? Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi dibaca khairil maghdubi. Itu merusak makna. Ada lagi iyyaka, tasdidnya kurang. Iyyaka dibaca iyyaka, kurang tasdid, itu bisa membatalkan. Karena artinya bisa berubah. Kalau iyyaka na'budu itu artinya adalah kepada engkau ya Allah saya menyembah. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid itu artinya adalah sinar matahari. Jadi orang Arab itu begini, Pak. Ibu-ibu kalau jangan lihat rumah kuno itu kan kuncinya gede-gede. Rumah kuno itu kan kalau ini pintu ya, ini pintu. Ini kan ada kunci. Biasanya rumah kuno itu kuncinya kan gede. Nggih, jangan tahu kuncinya rumah kuno kan gede. Nah, sinar matahari kalau ada rumah kuncinya ini dicabut, sinar matahari itu kan masuk lewat kunci ini. Nah, celah kunci itu namanya iyyaka tanpa tasdid. Paham nggih? Iyyaka tanpa tasdid itu artinya adalah sinar matahari yang masuk ke dalam rumah lewat lubang kunci ini. Maka kalau jenengan baca iyyaka tanpa tasdid itu artinya begini, kepada sinar matahari saya menyembah. Fatal loh. Fatal. Makanya ayo jangan kalau bisa jenengan datang ke ustadz, tolong Fatihah saya ditasheh. Minimal Fatihah. Fatihah tahiyat. Itu terus jangan taseh. Perkara jangan baca surat dapat fasih tidak berpengaruh kesahnya sholat. Tapi kalau urusan Fatihah sama tahiyat itu wajib. Oke, ini lanjut atau lanjut? Oke, lanjut. Monggo. Oke, monggo. Dia tidak baca Fatihah, tapi baca surat yang keduanya. Jadi misalkan Bismillah, kamu tahu, makmumnya Subhanallah. Sampai Bismillah lagi Subhanallah. Berarti masih salah. Akhirnya apa namanya? Kedua masih Subhanallah. Ini tentunya gimana Ustaz? Kalau kita tentu dengan bahasa lain, bocoran Fatihah kan nggak boleh. Gimana Ustaz? Imam makmumnya ini. Makasih. Ngeten Pak, memang unik saat itu memang unik. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, kalau mazhab Syafi'i, waktu kita mengingatkan subhanallah itu minimal niat dzikir. Kalau niat mengingatkan itu bisa batal.
Karena bacaan selain zikir itu dalam sholat itu membatalkan. Jadi kalau kita subhanallah diniati mengingatkan, maka subhanallah itu bukan zikir. Subhanallah itu sama dengan keliru gitu. Oke. Jadi kalau niat mengingatkan subhanallah itu menjadi ucapan biasa bukan zikir, maka batal. Maka yang perlu saya garis bawahi, kalau jenengan mengingatkan pakai subhanallah, minimal niat zikir plus mengingatkan. Minimal ada niat zikirnya. Karena dalam sholat yang tidak membatalkan itu kalau zikir dan baca Quran dan doa. Satu. Nomor dua, kalau kasus kayak tadi, solusi pertama kalau mazhab Syafi'i, maka kita mengingatkannya jangan subhanallah. Mengingatkannya dengan bismillahirrahmanirrahim tapi diniati zikir supaya ngasih kode imam bahwasanya yang keliru itu bismillahnya. Ini solusi pertama. Solusi kedua, ikut Imam Malik. Kan kadang-kadang kita mengingatkan bismillah sih nggak ngerti, Pak. Opo salahku kan? Maka solusi terakhir ikut Imam Malik. Boleh ngomong tapi tujuannya supaya untuk kemaslahatan jalan. Jadi kan boleh Fatihah. Boleh, Pak. Tapi ini solusi terakhir, Pak. Solusi terakhir. Ya kalau yang pasti benar kayak tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau jeneng imamnya sabisma diulang lagi sabisma, jenengan mengingatkannya pakai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Waktu jenengan baca itu diniati zikir. Paham nggih? Supaya imam tahu kodenya bismillah. Mek se diilingno bismillah sik mampan. Solusi terakhir tadi itu, Pak. Fatihah. Yang penting aja qul huwallahu ahad jasa gitu, Pak. Kalau qul huwallahu itu kan sunnah, Pak. Fatihah. Gitu nggih? Ikut Imam Malik. Itu solusi terakhir. Tapi kalau saya mending yang tadi, pakai bismillah diniati zikir. Oke. Ada lagi? Cukup bisa, okay? Nanti kita lanjut. Kalau punya pertanyaan jangan simpan untuk di pertemuan selanjutnya. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.